Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Maharani dari kelas PAID semester 5, NIM 1812101159. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai landasan pengembangan kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum adalah suatu gagasan, suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat penting. Jika diibaratkan sebuah gedung itu harus memiliki pondasi atau landasan yang kuat, sehingga jika diterpa angin atau terjadi goncangan, bangunan gedung tersebut akan tidak mudah roboh dan rusak. Demikian pula halnya dengan kurikulum. Apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing. Dan yang akan dipertaruhkan dalam pembelajaran adalah peserta didik yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Yang kedua ada landasan filosofis. Dalam pengembangan kurikulum, tentunya harus berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu. Langkah ini akan memberi nuansa terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang akan dikembangkan. Ada 3 aliran filsafat yang digunakan dalam landasan kurikulum ini, yaitu ada aliran filsafat perennialisme, esensialisme, dan juga eksistensialisme. Ketiga aliran filsafat tersebut merupakan dasar terhadap pengembangan model kurikulum subjek akademik. Masing-masing aliran filsafat pasti memiliki kelemahan dan kekurangan tersendiri. Oleh karena itu, dalam praktek pengembangan kurikulum, penerapan aliran filsafat cenderung dilakukan secara efektif untuk lebih mengkompromikan dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang terkait dengan pendidikan. Selanjutnya ada landasan psikologis. Terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum. Yang pertama ada psikologi perkembangan dan yang kedua ada psikologi belajar. Psikologi perkembangan yaitu mempelajari tentang perilaku individu yang berkenaan dengan perkembangannya. Dalam psikologi perkembangan yang dikaji adalah tentang hakikat perkembangan, pentahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perkembangan individu, di mana semuanya dapat dijadikan bahan pertimbangan yang mendasari pengembangan kurikulum. Sedangkan psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam konteks belajar. Psikologi belajar mengkaji tentang hakikat belajar yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sekaligus mendasari pengembangan kurikulum. Kemudian ada landasan sosiologis. Tiap masyarakat mempunyai norma-norma, adat, kebiasaan yang harus terinternalisasikan dalam diri anak. Tiap masyarakat memiliki beragam corak yang dianut yang mempengaruhi latar belakang kebudayaan adat anak. Hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum. Selain itu, perubahan masyarakat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi faktor dalam perkembangan. Dalam mengambil keputusan tentang kurikulum, para pengembang harus mempertimbangkan kondisi ini, kondisi yang real dan keberagaman budaya multikulturalisme dalam masyarakat. Secara terminologi, landasan sosiologi pengembangan kurikulum mempunyai arti asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada landasan iptek. Pembangunan didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mempercepat terwujudnya ketangguhan dan keunggulan bangsa. Dukungan iptek terhadap pembangunan dimaksudkan untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri, maju, dan sejahtera. Di sisi lain, perkembangan iptek berlangsung semakin cepat
bersamaan dengan persaingan antar bangsa semakin meluas, sehingga diperlukan penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan iptek yang pada gilirannya mengandung implikasi tertentu terhadap pengembangan sumber daya manusia atau SDM, supaya memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan serta pengembangan dalam bidang iptek. Dalam hal ini, implikasi iptek dalam pengembangan kurikulum terbagi menjadi dua, antara lain, yang pertama, pengembangan kurikulum harus dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik untuk lebih banyak menghasilkan teknologi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan karakteristik masyarakat Indonesia. Yang kedua, pengembangan kurikulum harus difokuskan pada kemampuan peserta didik untuk mengenali dan revitalisasi produk teknologi yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Yang terakhir ada landasan organisatoris. Landasan organisatoris adalah kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada para peserta didik. Landasan organisatoris merupakan asas yang paling mendasar, karena kurikulum akan berjalan dengan baik apabila diorganisasikan dengan baik pula. Hal ini untuk mempermudah pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga guru dapat lebih mudah dalam menyampaikan bahan-bahan pelajaran yang beragam kepada peserta didik. Cukup sekian dari saya, semoga apa yang dapat saya sampaikan mengenai landasan pengembangan kurikulum ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.